Minggir. Ngapain sih, Pak? Ngantuk. Mau tidur, Bapak mau tidur. Sudah siang mau tidur, bukannya mau kerja. Habis nonton wayang. Hah? Wayang? Emang masih ada? Wayang? Pertanyaan itu kini muncul di pikiranku. Aku sama sekali belum pernah melihatnya secara langsung. Dan aku merasa terpanggil untuk mencari informasinya. Saya sudah berada di Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi Seni Budaya Yogyakarta. Menurut informasi, tempat ini menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan pada sektor seni. Pak, izin Mak mau tanya, untuk seni pedalangan di mana ya Pak? Oh, seni pedalangan. Iya. Ya, ada di sebelah sana, Mbak. Boleh diantar nggak sih Pak? Ya, kebetulan saya kan mengampu di ruang pedalangan. Oh, jangan-jangan Bapak dalangnya deh. Bisa begitu juga. Oh, Ya udah, ayo jalan yuk. Ayo Pak. Saat ini saya diberi kesempatan untuk menggali informasi tentang seni wayang. Saya berharap pertemuan ini bisa menjawab pertanyaan tentang seni wayang tersebut. Ini Mbak Salsa, studio dari kantor saya, BPBPN PV Seni dan Budaya, yang kebetulan juga banyak jurusan-jurusan atau prodi-prodi program keahlian yang di sini, salah satunya wayang. Kenapa sih Pak memilih menjadi dalang? Ya, kalau menjadi dalang itu dari kecil udah belajar mendalang karena keluarga saya, bapak saya, kakek saya, buyut saya, semuanya itu dalang. Jadi itu sudah mendarah daging, sehingga kebetulan kami 10 bersaudara, tapi yang menjadi dalang kebetulan cuma saya saja sebagai anak bontot. Terus tertarik ke dalang ini sendiri ya memang karena dari kecil itu sudah terbiasa di lingkungan dalang dan jiwa saya sendiri juga menerima itu, sehingga ini berjalan terus sebanding lurus dengan ada yang bakat saya dan jiwa saya. Artinya kemudian saya memastikan diri untuk terjun ke dunia wayang. Kemudian kalau untuk pentas-pentas untuk mendampingi ayah, mewakili ayah itu SMP udah mulai, tetapi kemudian dalam perjalanan saya menemukan bahwa wayang ini adalah suatu tuntunan kalau kita bisa meresapi dan memaknai dalam penggambaran satu kali cerita dalam satu malam itu adalah sebagai salah satu tuntunan kehidupan itu dalam melakukan sesuatu atau kita berucap, gitu ya kita berucap, kita bertindak mau seperti apa. Nah, kalau kita bisa memaknai wayang itu, maka disitulah ada contoh-contoh kehidupan nyata ini, ada baik dan buruk, mana yang baik, mana yang buruk, sangat jelas untuk membedakan. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan wayang di era generasi Z saat ini Pak, seperti saya ini? Nilai pedalangan itu sendiri sudah bergeser. Jadi bergesernya dulu memang untuk ritual ataupun untuk kepentingan hajat, untuk kepentingan upacara tradisional desa-desa atau dusun-dusun gitu. Ada lagi yang kemudian namanya ritual untuk ruatan. Nah, ini masih untuk ruatan bersih desa ini masih. Tetapi kecenderungan dalang-dalang yang generasi Gen Z
Gen Z itu kemudian sudah menggeser nilainya gitu. Tetapi ada untuk ritual itu masih ada, cuma jarang sekali. Walaupun untuk upacara-upacara tradisi di desa-desa itu upacaranya masih, pertunjukannya masih, tetapi di situ tetap ada unsur hiburannya gitu loh. Apa boleh nggak Pak cerita untuk salah satu wayang ini Pak? Kan ini ada beberapa untuk satu karakternya, kenapa? Nah ini kan dia kalau digambarkan kayak orang, ini dia tinggi besar gitu, tinggi besar. Oh makanya size-nya beda ya Pak? Ya ukurannya beda. Ini tinggi besar, hitam ini hanya melambangkan suatu, bukan warna kulitnya terus hitam, enggak sebenarnya sih. Jadi ini lebih kepada penekanan bahwa wayang ini berwibawa gitu loh. Seperti saya kan pakai hitam juga, ini kan. Iya jadi, Pak, berwibawa ya Pak, iya. tegas gitu sampai ya Pak. bikin kamu merinding, gemetaran, deg-degan gitu, seperti itu. Dan suaranya seperti ini karena tinggi besar, suaranya juga besar. Oh gitu. Kalau yang kecil nanti suaranya gimana Pak? Ya seperti ini Mbak Salsa. Gitu. Gitu ya Pak? Iya. Beda suara ya Pak? Beda karakter, beda suara gitu. Misalkan ini yang seperti ini kan, Hebat banget kan banyak ini Pak? banyak iya. Kalau ini tokoh yang ini tadi yang protagonis yang kita namanya Brotoseno. Ya kalau yang ini Sabrang atau yang mempunyai watak sebagai antagonis lah, tokoh antagonis. Yang banyak dia itu melakukan kemurkaan atau banyak hal yang melanggar. Makanya merah ya Pak? Ya makanya merah seperti ini, pemarah. Nah. Salsa, maukah kamu aku bawa ke negaraku menjadi patung di sana? Jadi ada yang lembut, ada yang keras, atau ada yang kayak burung menco itu juga ada. Sama ngatur menika lho banget pangeran, seperti itu. Oh, ada yang beatnya beda ya Pak? Ya, high, jadi high voice ada, yang low voice yang ada. Yang contohin Pak, yang satu aja yang cepet gimana? Yang cepet, Kang Mas menika patuko menika sampun kula tenggo wonten ing Taman Sari namung mboten nate tindak wonten mriki. Kula menika kangen banget lho Kang Mas. Saya rindu sekali lho Kang Mas. Hebat sekali ya Pak. Nanti aku coba deh untuk Gen Z yang kayak aku ini kan awang itu Pak sama pertunjukan wayang. Ya, memang pendekatannya harus ada pendekatan secara psikologis itu harus. Jadi anak-anak pengenalannya nggak langsung ini ceritanya ini, nama tokohnya ini, kemudian jalan ceritanya ini. Nah ini dia untuk anak-anak sekarang dia nggak mau. Iya Pak. Bener. Jadi memang dia harus diberikan suatu joke gitu loh. Jadi misalkan buat TikTok atau buat potongan YouTube yang pendek itu, nah itu dibuatkan sesuatu yang masih mengikat dengan suasana sekarang nih, misalnya. Harus mengikuti ya Pak. Mengikuti biar mereka dapat mengikuti dulu. Banyaklah ilmu-ilmu tentang pedalangan ini mau dibawa pada posisi seperti apa atau pada kebutuhan yang seperti apa, kita bisa menyesuaikan seperti itu tanpa menghilangkan esensi dari wayang itu sendiri. Karena esensi dari wayang itu sendiri adalah petuah. Petuah itu adalah obrolan yang menuju kepada kebaikan, itu namanya petuah. Seperti itu. Terima kasih ya Pak. Tadi wawancaranya sangat mengedukasi sekali gitu, bagi aku yang generasi Z yang nggak tahu atau awang dalam dunia perwayangan itu sangat mengedukasi sekali Pak. Ya tapi saya juga terima kasih sekali Mbak Salsa mewakili anak-anak zaman sekarang mau mengulik tentang wayang itu sendiri. Ya sekali lagi kenalilah dulu, setelah kenal maka sayang, setelah sayang maka akan melihat segala sesuatunya tentang wayang itu seperti apa. Karena kalau kita lihat begitu hebatnya dan begitu luar biasanya para nenek moyang kita itu menciptakan ini sampai generasi sekarang ini sangat luar biasa. Karena wayang itu saya menekankan asli dari Jawa, dari Nusantara. Nah begitu Mbak Salsa, terima kasih sudah datang ke tempat ini. Iya Pak, terima kasih ya Pak udah diajakin cari tahu dan memberi informasi tentang perwayangan kulit ini. Saya terima kasih banyak Pak untuk Pak Sri Mulyani. Sri Mulyono bukan Mulyana Pak ya. Ya kalau Sri Mulyani itu adalah menteri. Iya, salah ya Pak saya.
sebagai generasi muda, ternyata sangat penting untuk tahu lebih dalam tentang seni dan budaya asli kita. Salah satunya untuk melestarikan dan mengembangkan seni wayang agar tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mati. Waduh, mati. Wah.